Pagi sahabat-sahabat rohaniku LPF, Pagi, kita Pastor. kembali berjumpa di hari Senin tanggal 26 Februari tahun 2024. Saya sekarang sedang berada di salah satu ruangan di samping altar di Gereja Hati Kudus Yesus Keramat Raya, Jakarta. Karena ada kegiatan satu minggu di Jakarta, dan dari Jakarta saya ingin membagikan refleksi pada hari ini bagi kita semua. Adapun bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 36 sampai dengan 38. Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat rohaniku yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus bersabda, Bapamu adalah murah hati. Inilah kesaksian Sang Putra tentang siapa Bapa itu kepada kita dan para muridnya, yakni Bapa itu murah hati. 1 Yohanes di dalam suratnya nulis sabda demikian, Allah Bapa kita adalah kasih. Oleh karena itu, murah hati adalah jantung kasih Allah itu sendiri. Murah hati adalah bagian internal, bagian pusat dari cinta Allah itu sendiri, di mana Allah memiliki organ cinta untuk menunjukkan eksistensinya. Murah hati adalah sumber detakan cinta Allah. Apabila Allah itu kehilangan kemurahan hati, maka jantung cinta Allah itu berhenti berdetak. Maka Allah akan menjadi Allah yang mati. Allah kita bukan Allah yang mati. Allah kita adalah Allah yang hidup. Para sahabat rohaniku di dalam keluarga besar LPF, dengan bersabda, hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati. Tuhan kita Yesus Kristus meminta kepada kita untuk melakukan suatu peristiwa yang agung dan sulit. Peristiwa yang mulia, apa itu? Mentransplantasikan jantung cinta Allah itu ke dalam jantung manusiawi kita. Kita diminta untuk membedah, membuka diri kita, dan membiarkan jantung cinta Allah, yakni kemurahan hati Allah itu masuk ke dalam jantung kehidupan kita. Sehingga yang terjadi, jantung manusiawi kita mendetakkan, mengekspresikan, dihidupi oleh jantung cinta ilahi Allah, yaitu kemurahan hati itu sendiri. Para sahabat rohani yang terkasih, sampai saat ini
operasi transplantasi jantung secara medis oleh para dokter masih merupakan satu tindakan medis yang sulit dan rumit, membutuhkan analisa yang mendalam. Apakah jantung sehat yang akan dimasukkan ke dalam jantung orang yang sudah tidak sehat ini sungguh berdaya guna atau tidak? Sesuatu yang terkadang sulit diukur secara objektif dan meyakinkan secara medis bahwa berhasil 100%. Demikian juga yang terjadi dengan kehidupan kita. Merupakan satu perbuatan yang sulit sekali bagi kita, rumit, tidak gampang, mentransplantasikan jantung cinta Allah, yakni kemurahan hati itu, ke dalam diri kita. Membutuhkan satu perjuangan, karena murah hati seperti Bapa di surga murah hati adalah gampang. Mungkin lebih mudah bagi kita untuk murah hati sebagai seorang manusia. Murah hati sebagai seorang anggota dalam keluarga secara manusiawi. Tetapi belum mengekspresikan kemurahan hati itu adalah detak jantung dari Tuhan itu sendiri yang ada di dalam hati kita. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, dengan bacaan Injil pada hari ini, kita tidak diminta untuk berpasrah. Kita diminta oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk move on, melanjutkan perjalanan, mentransplantasikan jantung hati Allah, yakni kemurahan hati itu, ke dalam jantung hati manusiawi kita. Oleh karena itu, bacaan Injil hari ini menyampaikan sikap kemurahan hati itu adalah berhenti menghakimi, berhenti menghukum, tetapi diganti dengan sikap mengampuni, sikap memberikan yang berasal dari hati yang telah ditransplantasikan oleh jantung cinta Allah, yaitu kemurahan hati itu sendiri. Para sahabat rohani yang terkasih, salah satu sikap kita yang sering terjadi secara sadar atau tidak sadar di dalam menghakimi dan menghukum adalah menggosip. Orang yang menggosip tentang seseorang di belakang orang tersebut, artinya dia menyampaikan, seakan-akan dia menyaksikan apa yang dikatakan, mengalami apa yang dibuat, saksi hidup dalam peristiwa tersebut, tetapi dia menyampaikan seakan-akan dia adalah saksi dari perbuatan tersebut. Bukankah kita akan sangat sakit hati ketika ada seorang menggosipkan kita? Kita akan berkata, dia tidak tahu perasaan saya. Dia tidak mengalami apa yang saya alami. Sangat berbeda sebenarnya, bukan itu yang terjadi. Ada seorang ibu tahun yang lalu pernah curhat demikian. Di depan kedai sahabatnya, sebuah toko sembako, sang suami marah-marah pada dia karena karena sang istri tidak mengangkat handphone sang suami, di mana suami telah bertelepon berkali-kali. Rupanya handphone itu di dalam tas sang istri. Kemudian sahabat di toko kelontong itu berkata, "Wih, ngeri sekali suamimu. Kok kau nggak mengangkat handphone suamimu?" Maka dia marah. Sang istri hanya mengusap dada. Pulang ke rumah, dia ungkapkan, itulah yang terjadi selama ini dengan kamu. Tidak pernah kamu menelpon saya pertama kali. Saya bertelepon berkali-kali siang atau malam, tidak pernah kamu angkat. Dan kau hebat sekali depan sahabat saya. Engkau memarahi saya, engkau menghakimi saya, engkau menghukum saya, dan saya jadi jelek di mata mereka. Itulah sakit hati saya selama ini, seperti apa yang kau marah di depan sahabat saya,
tadi. Nah, inilah sikap menghakimi. Sakit kan? Nah, sahabat rohani yang terkasih, sikap menghakimi ini atau menghukum akan mudah terjadi kalau kita memiliki otoritas. Kita memiliki kuasa atas anak-anak kita. Mungkin otoritas kepada suami kita, kepada istri kita, kepada siapa saja, kepada karyawan kita, kepada pembantu kita. Sikap ini akan mudah dari kita menghakimi menjadi menghukum. Saya percaya sahabat-sahabat rohani LPF ini adalah orang-orang yang baik, yang murah hati dalam keluarga, dalam persahabatan. Kita adalah volunteer-volunteer di gereja, di sesi liturgi, katekese, di PC. Kita donatur di gereja kepada siapapun juga yang membutuhkan bantuan, kita dengan murah hati memberikan. Tetapi terkadang sikap kebaikan kita yang murah hati ini menjadi dasar kita untuk menghakimi orang lain. Kita menghukum mereka dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Sahabat rohani LPF yang terkasih, kini saya masuk dalam pertanyaan. Mengapa bacaan Injil hari ini disampaikan kepada kita pada masa Prapaskah, bukan pada masa yang lain? Disinilah yang akan saya sampaikan rahasianya. Saya akan menyampaikan arahnya. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, ketika kita menghakimi atau menghukum orang lain, yang terjadi kita mentransplantasikan keburukan mereka, sikap negatif mereka, perkataan mereka ke dalam hati kita. Kita memasukkan ke dalam diri kita, kita mengingat, kita menghidupi hal-hal buruk yang ada di sekitar kita. Akibatnya, mungkin jantung kita yang sudah rusak tidak kita lihat. Orang yang menghakimi, orang yang punya kecenderungan untuk menghukum, dia tidak mampu lagi melihat kelemahan dan dosa di dalam dirinya. Dia hanya melihat ada penyakit di luar. Penyakit itu dia bawa ke dalam hatinya, ke dalam jantungnya. Sehingga apa yang terjadi? Coba Anda bayangkan secara medis. Dokter mentransplantasikan jantung yang sudah rusak ke dalam jantung pasien yang sudah rusak. Parah kan? Pasien tersebut akan mati. Apabila kita mentransplantasikan perbuatan-perbuatan buruk orang lain dengan menghakimi mereka, dengan menyebarkan penghukuman atas mereka melalui gosip-gosip kita, perkataan-perkataan kita yang buruk, maka semakin buruklah jantung hati kita, karena kita saat itu ketika kita menghakimi, ketika kita menghukum, ketika kita menggosip, kita lupa bahwa kita juga punya kesalahan, kita juga punya dosa. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih di LPF, marilah masa Prapaskah, masa kita mentransplantasikan jantung cinta Allah, yakni kerahimannya ke dalam diri kita. Memang sulit, memang tidak gampang. Saya sebagai seorang imam juga membutuhkan perjuangan untuk hal ini. Namun marilah kita bersama-sama berdoa, memohon karunia Tuhan. Tuhan, berikanlah aku kemampuan untuk membedah diriku sendiri di hadapan-Mu di masa Prapaskah ini. Dan biarlah jantung cintamu, yakni murah hati seperti Engkau, menjadi milikku, menjadi bagian hidupku, menjadi detak jantung aku sebagai murid-muridmu. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi semuanya.